Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una zidna 'ilman muqina alhamdulillah kulli hal wa na'udzu bika min ilmin. Allahumma iftah 'alaina bi fadlil arifin wa anshurna hikmataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Malam ini kita akan menjelaskan sholat walaupun secara sekilas ya. Sebagai salah satu syarat sahnya sholat, yaitu kita harus tahu tentang sholat. Sama qala Imam Ibnu Abbas, man shalla jahilan kaifiyatil wudu'i was sholati lam tasihha sholatuhu wa qila ibadatuhu. Barang siapa yang tidak tahu, jahil tentang praktek wudu dan sholatnya enggak sah. Lam tasihha sholatuhu. Malah dalam satu riwayat ibadahnya bubar semua. Allah memfardukan sholat terhadap umat Rasulullah sehari semalam 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dan sholat diwajibkan untuk orang muslim yang baligh, yang berakal, yang suci dari haid dan nifas. Kalau non muslim berarti tidak wajib, enggak harus diajak sholat, jangan. Itu bukan ranahnya. Non muslim jangan diajak sholat, karena enggak kewajiban. Diajaknya apa? Diajak masuk Islam dulu. Dan sholat 5 waktu ini dibagi 5 bagian, yaitu zuhur pas matahari di atas. Kedua sholat asar matahari udah condong ke barat. Maghrib yaitu matahari terbenam. Dan isya tatkala cahaya matahari yang terbenam itu udah hilang sama sekali. Cahaya yang memantul ke langit udah hilang sama sekali. Udah putih kembali. Subuh yaitu waktu munculnya fajar, waktu-waktu sholat ya. Dan kita sebagai bapak diwajibkan untuk memerintahkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak wajib memerintahkan anak-anaknya untuk melakukan sholat kalau sudah berumur 7 tahun. Anak sudah 7 tahun wajib diperintahkan sholat. Dan boleh seorang ibu bapak memukul anaknya dengan pukulan yang tidak membahayakan. Anaknya yang meninggalkan sholat tatkala berumur 10 tahun. Kalau 7 tahun perintah, tuh sholat. Yuk sholat. Tiap waktu perintah sholat. Kalau anaknya udah tamyiz, artinya udah pinter, udah ada respon. Dan sholat sebaiknya dilakukan ta'jil, mendahulukan sholat dari hal-hal yang lain.
Begitu ada panggilan sholat, sebaiknya, afdolnya kita langsung lakukan sholat. Itu sebaiknya. Boleh mengakhirkan sholat, boleh, boleh. Boleh deh sholat diakhirkan dari awal waktu ya, bukan dari keluar dari waktu. Ya sholat asar jam 5 boleh, akhir waktu boleh. Sholat zuhur jam 2 setengah 3 boleh, di akhir waktu boleh. Walaupun tanpa udzur, dengan catatan dengan catatan azam. Begitu masuk waktu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita masih kotor badan, mau mandi, mau lama, belum istirahat, belum ini, belum itu, langsung azam. Nah, nanti sholatnya jam 2. Azam dulu. Jadi seorang muslim begitu masuk waktu, ya, masuk waktu dituntut 2 hal. Satu melakukan, yang kedua azam. Azam. Kalau tidak melakukan harus azam. Dah, nanti jam 2. Itu. Diwajibkan 2 hal. Kalau kita meninggalkan kedua-duanya ini, kita berdosa. Dosa meninggalkan, menyia-nyiakan waktu. Lagi dagang, pas waktu sholat, aduh lagi rame, tanggung nih. Dah saya nanti jam 3 atau setengah 3 sholat tuh. Karena biasanya setengah 3 udah mulai sepi. Oh, lagi kerja nanggung nih. Tanggung nih, paling setengah jam lagi selesai. Dah, nantilah sholatnya jam 1. Boleh. Dengan catatan azam dulu. Jangan sampai kita meninggalkan kedua-duanya. Dan wajib untuk setiap muslim. Wajib untuk setiap muslim begitu menginjak balik azam akan melakukan sholat, melakukan yang diwajibkan oleh Allah, meninggalkan yang diharamkan. Itu wajib setiap muslim, bahwa saya akan melakukan kewajiban dan akan meninggalkan yang diharamkan. Itu wajib azam. Dan sholat tidak gugur. Ada orang yang boleh meninggalkan sholat, tidak ada, kecuali ya kalau akalnya udah hilang. Walaupun sakit, seberat apapun sakit, tetap wajib sholat. Kecuali orang yang sakit akalnya hilang. Ini gugur sholat, enggak sholat, enggak masalah. Nggak ada udzur untuk dalam hal sholat ya, nggak ada udzur kecuali dalam perjalanan. Kita nanti sholat zuhurnya di jamaah boleh, kalau di rumah nggak ada. Walaupun sesibuk apapun, kecuali kita lalai, lupa waktu. Tapi lupanya bukan karena main, bukan karena ngobrol, bukan. Lupa karena hal-hal yang positif ya. Kita lagi cari nafkah, pamannya melakukan kewajiban, cari nafkah, lupa. Tahu-tahu udah asar. Sementara saya
belum salat zuhur, atau lupa dengan hal-hal yang lain seperti lupanya para wali karena zikirnya. Sholat adalah ibadah, dan apapun itu ibadah pasti perlu syarat. Ada syarat, ada rukun. Syarat sahnya sholat, supaya sholat ini sah. Gampang, yang lain minimal sah dulu, karena dalam salah satu kitab Senawi Tenara dijelaskan ada ihsan itu terbagi 3. Ada ihsannya para nabi, ada ihsannya orang-orang yang seperti para wali, para ulama. Ada ihsannya awam. Kalau ihsannya para nabi itu hatinya tidak lepas, non-stop, selalu berhadapan dengan Allah, selalu melihat, seolah-olah melihat Allah. Itu ihsannya para nabi, para rasul. Rasulullah setiap detik gak ada lepas hatinya, selalu melihat Allah, ada Allah. Makanya dalam Nazm diterangkan wa qalbuhu lam yamnam wal ainu qad naisa. Matanya terpejam Rasulullah, hatinya tidak pernah tidur, terjaga terus. Kasyaf namanya, ihsan bil mukasyafah. Ada lagi ihsan dengan muraqabah, merasa dilihat Allah. Ini mungkin kita bisa masuk ke level ini. Setiap saat, setiap detik kita merasa dilihat oleh Allah. Ada lagi ihsannya orang awam. Ihsan orang awam itu ibadah gak bisa muraqabah, gak bisa. Merasa dilihatkannya pun gak bisa, susah. Allahu Akbar. Yang ada apa? Duit, anak, istri. Boro-boro kita melihat Allah, merasa dilihat Allah. Ya. Ingat sholat pun enggak. Sah sholatnya? Tergantung. Kalau sholatnya mengikuti fikih, sah sholatnya. Itu juga termasuk ihsan. Ihsan yang terakhir, yaitu ibadah dengan ilmu. Kalau tidak dengan ilmunya, udah nggak kemana-mana, hancur. Tidak bisa menggugurkan kewajiban. Seorang muslim kalau melakukan ibadah dengan ihsan, walaupun nggak masuk level muraqabah, ini ibadahnya sah dan bisa menggugurkan kewajiban. Tapi kalau ibadahnya tidak dengan ihsan, artinya tidak dengan ilmunya, walaupun sholat tidak terhitung, tetap masih termasuk orang yang belum melaksanakan sholat. Ibadah tapi belum melakukan ibadah. Itu tidak harus dengan ilmu. Kalau memang kita nggak bisa muraqabah, apalagi mukasyafah, harus dengan ilmu, wajib hukumnya. Sekarang syarat sholat. Sholat ada syaratnya. Syarat sholat ada 4. Ini perlu kita ketahui nih. Karena nggak ada syaratnya, nggak bisa. Syaratnya kita punya makanan, punya baju, kan ada syaratnya. Syaratnya apa? Harus punya uang, beli dulu. Dan harus ada yang jual. Walaupun beli uang, walaupun punya uang, kalau nggak ada yang jual, nggak bisa. Itu syarat sholat ada 4. 1 toharoh, suci. Suci dari hadas. Hadas kecil dan hadas besar. Karena suci ini syarat, maka bersuci kita harus tahu dulu ilmu bersucinya. Harus tahu.
Fardunya wudhu ada berapa? Syaratnya wudhu ada apa aja? Suci dari hadas, dua hadas, hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil itu yang mewajibkan wudhu, hadas besar itu yang mewajibkan mandi. Syaratnya wudhu ada air, ya, itu syarat wudhu. Fardunya wudhu ada 6. Itu yang pertama niat. Niat cuci muka ini banyak macamnya. Ada cuci muka karena kotor mukanya, ada cuci muka karena panas dan sebagainya. Maka dalam wudhu wajib niat supaya bisa membedakan mana cuci muka yang biasa dan mana cuci muka wudhu, yaitu niat wudhu, nawaitul wudhu, satu niat. Yang kedua mencuci muka, niat ya wajib berbarengan dengan pekerjaannya. Apa pekerjaan pertama? Yaitu cuci muka. Berarti niat itu mulai waktu cuci muka. Nawaitul wudhu alirafil atasil asurifat ta'ala. Cuci muka dari mana? Cuci muka yaitu mulai dari atas tempat tumbuhnya rambut ke bawah tempat kumpulnya tulang ini nih. Namanya janggut. Nih di sini ada janggut titik. Ya. Kita kasih lebih sedikit berapa senti, berapa mili lah supaya lebih afdol. Dan kanan kiri lebarnya, kanan kiri perbatasan ini. Ini patok pentil telinga nih. Ini patok nih. Atas tempat tumbuhnya rambut, bawah tempat janggut, lebarnya kanan kiri yaitu pentil telinga nih. Ada. Tuh batas muka. Yang ketiga fardunya wudhu yaitu mencuci tangan. Cuci tangan kanan kiri dicuci. Dari mana? Dari mulai ujung jemari sampai mana? Sampai sini, sikut. Di sini ada tulang, ya. Di sini ada tulang, sikut namanya. Siku, tulang siku. Ini kita kasih lebih sedikit. Sikunya harus dicuci juga. Jangan dipreskan. Kalau pres belum berarti. Lebih sedikit. Jadi segini nih ukurannya. Ya. Kanan kiri. Yang ketiga. Yang keempat yaitu membasuh. Bukan mencuci ya. Kalau tadi muka dan tangan mencuci, mencuci itu harus airnya ada yang mengalir. Bukan sekedar nempel, ada aliran air. Kalau membasuh, mengusap, itu mengusap kepala, yang penting tangan kita basahi. Tangan basah, kita usap kepala. Kepala ya, bukan rambut ya. Kepala atau rambut yang ada di atas kepala. Kalau rambut yang di luar kepala jangan. Jadi ini rambut panjang, serot memanjang sampai keluar kepala, kita usap, itu nggak boleh. Belum bisa. Yang selanjutnya yang kelima ya. Yang kelima fardunya wudhu yaitu mencuci kaki. Kaki dicuci kedua belah. Cuci kaki sampai rata dengan air. Batasnya sampai mana? Sampai mata kaki. Mata kaki kita lebih naik sedikit ke atas. Naik sedikit ke atas. Karena ini mata kaki batas. Batas juga harus dicuci. Naik sedikit ke atas. Itu wajibnya. Di mata kaki harus dicuci. Nah. Yang keenam yaitu tartib. Berurutan. Jangan sampai mau cuci tangan dulu lalu cuci muka lalu ini ya udah kacau nih. Salah. Jadi urutan cuci muka, tangan, terus ngusap kepala dan cuci kaki.
Tuh, itulah hadas kecil. Sudah selesai tentang hadas kecil. Syarat sholat diantaranya yang lainnya lagi itu kita harus suci dari hadas besar. Kalau kita setelah bersetubuh sama istri, punya junub, bersetubuh sama istri atau mimpi keluar mani atau haid atau nifas atau wiladah, kita diwajibkan mandi. Syarat fardunya mandi ada dua. Fardunya mandi ada dua, nggak banyak, mandi cuma dua. Yang pertama yaitu niat. Karena mandi itu banyak, ada mandi kembang, ada mandi karena badan panas, ditabrik, ya, ada mandi yang lain-lainnya. Maka mandi ini wajib ada niat, jadi spesialkan, dibedakan dengan mandi-mandi yang lain. Ini mandi junub. Yang pertama. Yang kedua, rukun mandi, fardunya mandi yang wajib kita lakukan, badan kita harus rata dengan air. Jangan sampai ada yang tertinggal. Semuanya harus rata kena air semua. Udah selesai. Ya. Setelah bersuci, syarat yang selanjutnya yaitu harus bersih, cuci pakaiannya, tempatnya. Tempat ini harus suci. Harus suci, ini tempatnya suci. Bukan bersih aja, suci. Kotor nggak masalah kalau suci. Bersih kalau nggak suci nggak bisa. Jadi nggak setiap bersih itu suci, enggak. Hanya harus tahu juga cara membersihkan tempat, harus tahu cara membersihkan pakaian. Ini wajib, inilah ibadah. Hah? Tempat sholatnya, tempat sholat harus suci. Ya. Masjid harus suci, harus dijaga kesucian masjid. Makanya saya sekarang kadang bingung juga zaman sekarang karena apa ya? Cara bikin masjid kadang tidak sesuai dengan cara merawat kesucian masjid. Banyak masjid-masjid yang wah, bingung. Ya, jelas kita husnudon, tapi husnudon juga kalau bertentangan dengan keilmuan bingung husnudonnya. Ini wajib hukumnya, harus kita pelajari. Cara bersuci, cara nyuci pakaian, ini ibadah ini semua. Mimba bima la yatimul wajib illa bi bahwa wajibun. Salat tidak sah kalau bajunya kotor, bajunya najis. Maka mencuci baju itu hukumnya wajib. Jadi kalau yang punya istri kita semua menggugurkan kewajiban kita. Harusnya kita yang mensucikan karena kita yang mau sholat. Tapi digugurkan oleh istri kita. Luar biasa. Harus suci ya. Dari najis. Najis ada najis ma'fu, ada yang diskur ma'fu itu nantilah kita bahasnya. Beda lagi. Yang kedua syaratnya sholat yaitu menutup aurat. Aurat harus ditutup. Ini pakaian yang kita pakai harus menutupi aurat. Ini saya sarankan sangat hati-hati kalau sholat pakai celana panjang. Karena celana panjang model sekarang beda dengan zamannya Arafik, beda. Beda. Sekarang ini selangkangannya pendek. Rata-rata celana panjang zaman sekarang selangkangannya pendek. Rata-rata kalau pakai kaos begitu ruku kelihatan. Atau kalau pakai baju yang ininya belah nih, begitu ngangkat dari belahan kelihatan, kebuka aurat. Ini harus hati-hati. Batal, kebuka aurat. Jadi mohon maaf, celana model sekarang itu
mau lepis, mau celana apa, itu beda, polanya udah beda. Kalau dulu pakai celana itu di atas pusar ya. Kalau sekarang di bawah pusar. Kalau ada yang pakai celana di atas pusar, dikatain orang jojon. Padahal itu yang benar, yang benar. Sebagai jamaah thariqah sebaiknya kemana-mana bawa sarung, supaya kita benar-benar terkontrol ibadahnya. Artinya kita itu nggak mau lepas dari ibadah. Jadi ibadah itu nggak sambilan, benar-benar udah diniatkan dari rumah, saya ke sana mau kerja dan tidak akan meninggalkan sholat. Buktinya saya bawa sarung, gitu kan? Bawalah sarung. Ini syarat. Kalau keluar dari syarat, nggak sah ibadah kita. Aurat laki-laki pusar, nah, atasnya sampai pusar, bawah sampai lutut. Aurat perempuan seluruh anggota tubuh kecuali telapak tangan dan muka. Yang ketiga, syaratnya sholat harus udah waktu. Jangan terburu-buru lah. Walaupun ya utamanya takjil, tapi tunggu waktu dulu. Kalau belum yakin, jangan. Ini udah waktu apa belum ya? Saya nggak dengar orang azan ini. Beneran mati lampu lagi. Kalau belum yakin, jangan dulu. Tunggu sampai yakin. Bener udah waktu, baru kita sholat. Itu syarat sholat. Yang keempat, syaratnya sholat itu menghadap kiblat. Kalau kita melihat Ka'bah, harus benar-benar kita berhadapan dengan Ka'bah. Kalau di Masjidil Haram, harus yakin kita benar-benar menghadap Ka'bah. Kalau kita jauh, seperti di sini, zon. Yang penting perkiraan aja. Diperkirakan ini arahnya nih. Udah cukup. Nggak mesti yakin. Ini yakin nggak nih? Pas nggak ke Ka'bah? Jauh ukurnya susah. Yang penting zon aja. Perkiraan aja. Diperkirakan ke sini. Itu syarat sholat. Sekarang rukun sholat. Sholat ada rukun. Kalau syarat itu di luar. Di luar ya. Syarat di luar. Tapi mesti harus dilakukan. Kalau rukun ini emang yang benar-benar dilakukan dalam sholat. Rukun sholat ada 13. Harus kita ketahui. Kalau kita nggak tahu tentang rukun sholat, khawatir sholat kita nggak sah. Bertoreko juga percuma. Mentok terus. Karena syariatnya nggak ada. Syariat, toriko, baru usul. Ya. Syariat dulu, toriko, baru usul. Rukun sholat ada 13. Yang pertama niat. Niat seperti biasa, niat dilakukan di awal-awal. Pertama niat. Pertama kita melakukan sholat. Berbarengan dengan juz sholat. Yaitu awal kita sholat apa? Takbiratul ihram. Dibarengkan dengan juz takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini juga wajib. Harus hati-hati. Takbiratul ihram ini hukumnya wajib, rukun. Harus kita ucapkan. Jangan sampai takbiratul ihram nggak ada suaranya.
Nggak boleh. Minimal suara itu terdengar oleh telinga sendiri. Karena ini rukun masuknya takbiratul ihram ini. Sama dengan niat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Justru angkat tangannya yang sunnah. Kalau takbiratul ihramnya wajib. Harus diucapkan. Allah. Yang kedua, rukun sholat yaitu berdiri. Kalau kita mampu berdiri, kita harus berdiri. Jadi takbiratul ihram dalam kondisi kita udah berdiri madhab kiblat. Allahu Akbar. Kecuali kita nggak mampu berdiri ya, ada yang duduk tiduran dan sebagainya. Kalau kita tidak mampu. Yang ketiga rukun sholat takbiratul ihram, yaitu baca Allahu Akbar tadi yang telah dijelaskan berbarengan dengan niat Allahu Akbar. Ya. Harus Allahu Akbar, jangan diganti-ganti, jangan diganti-ganti, jangan Allahu Akbar. Ya. Wajib ini rukun ya, wajib diucapkan karena takbir itu kaitannya dengan suara, ya. Talafut harus terdengar dengan telinga. Yang keempat, baca Fatihah. Baca Fatihah, ini rukun juga. Wajib diucapkan dan wajib terdengar minimal oleh telinga sendiri. Dan hati-hati, kalau kiroah harus sesuai. Kalau Allahu Akbar, ini hurufnya harus pas. Jangan sampai Allahu pakai H. Tidak boleh. Batal itu. Takbiratul ihramnya enggak sah. H ya. Allahu Akbar. Saya ganti nih. Kafnya pakai qaf. Allahu Akbar. Enggak boleh. Enggak sah. Karena ini qiraat. Lari qiraat. Harus ada syarat qiraatnya lagi. Ya. Begitupun Fatihah, rukun sholat yang ke-4 ya. Baca Fatihah ini harus sesuai dengan qiraatnya, makhrajul huruf, ya. Wakafnya, panjang pendeknya harus sesuai. Kalau nggak sesuai, nggak sah. Fatihahnya, sholatnya nggak sah. Nah, Fatihah beserta basmalahnya. Basmalah ini masuk ke. Makanya kalau kita berjamaah, kalau dengar imamnya tidak baca basmalah, buru-buru kita mufarokoh. Udah, saya pisahan aja nih. Karena nggak sesuai. Menurut madhab saya, orang yang tidak baca basmalah itu batal. Kalau kita memaksakan diri mengikuti seseorang yang batal, kita jadi batal. Udah beda. Ya silakan aja kamu nggak baca basmalah. Saya mah nggak sah. Madhabnya Syafi'i saya. Dah, mufarokoh. Sholatnya berarti sendiri. Nggak berhenti, terus aja sholatnya mah. Cuman saya nggak berjamaah. Keluar dari jamaah. Ya udah niat mufarokoh aja. Misalnya kita di depan nih. Ya. Ya kita seolah-olah mengikuti aja. Seolah-olah kita mengikuti. Oh, nggak usah. Wih. Tetap di situ seolah-olah kita seolah-olah ya. Tapi kita udah benar-benar keluar dari situ. Itu rukun sholat yang keempat yaitu qiraatul Fatihah. Terus selanjutnya rukun sholat singkat aja ya, nggak usah bahas terlalu banyak. Rukun sholat yang kelima yaitu ruku. Ruku
Yaitu Allahu Akbar. Batas ruku sampai mana sih ruku minimal? Ruku itu tangan kita udah menyentuh sini udah cukup. Nah, tangan ini nyentuh ke lutut. Tangan yang normal ya, lututnya normal, tangannya normal, minimal itu. Maksimalnya sampai berapa derajat tuh? Ini 90 derajat. Itu maksimalnya, itu terbaik ruku. Ya. Ruku. Yang kelima ruku, yang keenam i'tidal. Hati-hati nih, i'tidal seringkali banyak yang seolah-olah meninggalkan i'tidal dan merasa telah i'tidal, sebetulnya belum. Setelah ruku kita bangun berdiri. Ini karena wajib tumak nina. Ruku wajib tumak nina, i'tidal tumak nina, berdiri juga harus tumak nina, fatihah aja harus tumak nina, semua harus tumak nina. Dan di i'tidal ini ada tumak nina. Sami Allah liman hamidah. Kita harus benar-benar berhenti. Seluruh anggota tubuh kita berhenti, jangan ada gerakan sama sekali. Walaupun sedetik setasbihan, subhanallah, segitu tuh, nggak banyak, berhenti. Ya maaf, sering saya melihat ruku i'tidal berubah. Contoh kayak begini, Sami Allah liman hamidah. Ini belum i'tidal ini, belum. Ya, ya. Allahu Akbar ruku, Sami Allah liman hamidah. Allah. Ini batal sholatnya. Batal. Harus berhenti dulu. Sami Allah liman hamidah. Berhenti. Allahu Akbar. Berhenti sebentar. Ya. Tumak nina dulu. Ini perlu kita waspadai karena ini penyakit-penyakit yang merusak sholat. Besok iblis ngedorong lagi, sholat lagi kayak itu lagi, sholat lagi kayak itu lagi. Gak taunya dia sholat nggak sah semua, bubar semua. Sholat buru-buru nggak masalah, mending nggak baca tasbih daripada meninggalkan rukun. Subhana rabbil azim, subhana, tinggalkan, itu nggak sunnah. Kalau i'tidal itu wajib, rukun hukumnya, wajib dilakukan. Jadi ini harus tegak, ya, tegak semuanya. Ini harus sudah tegak tuh, gitu. Jangan sampai ruku. Sami Allah liman. Masih di sini udah. Ini mau terawih mau apa tetap batal. Ya, harus sudah tegak semua. Ya, bila perlu tangan disedekapkan lagi, nggak masalah. Bila perlu, kalau kita emang nggak bisa i'tidal kalau tanah ke bawah, sami Allah liman hamidah. Ya. Tumanina, ada wa yasadisul i'tidal makrunan bi tumaninati, i'tidal berbarengan dengan tumaninah. Harus dengan tumaninahnya. Yang ketujuh, sujud 2 kali. Sujud. Wow, Akbar. Dalam sujud ini ada syarat-syarat yang lain yang perlu dilakukan dalam sujud. Karena sujud ini ada anggota-anggota khusus sujud. Anggota sujud ada 7. 7 anggota sujud. Ini semuanya harus napak ke tanah semuanya. Napak ke tanah. Sujud tangannya diangkat 1, nggak bisa. Karena anggota sujud ada 7. Ini muka ya. Kedua telapak tangan, lutut, dan kaki.
Awas ini kaki. Sering saya melihat kakinya ngangkat. Ya. Nggak boleh. Ini harus ditapakkan nih kaki. Gitu. Ya. Maaf, saya contohkan. Tuh, harus begitu. Ada kadang sujudnya begini nih. Sebelahnya ngangkat. Ada yang begini. Jangan. Tuh, napak. Ini anggota sujud ini. Ya. Harus napak ke bumi. Ya kalau nggak bisa mah ya nggak masalah. Ya minimal kita begitu mampunya begini, saya begitu ya. Kecuali kalau emang kakinya kayak begini aja, nah, itu masalah itu enggak. Seorang imam sekalipun, ya siapapun ini kan rukun. Oh nggak mampu, ya imam nggak masalah. Siapapun kalau nggak mampu boleh. Syarat sujud yaitu muka harus dibuka ini. Awas ini peci, kadang-kadang sering pakai peci begini. Sujud, Allah. Apalagi yang nggak pakai peci, rambutnya kemana-mana. Ya. Karena syarat sujud itu ini harus dibuka. Dan ini harus nampak di bumi. Wala juz'in min butun yadaihi. Ini tangan walaupun sedikit harus nempel dan ya. Kalau pakai kaos tangan berarti nggak bisa. Bisa. Harus dibuka kaos tangannya. Itu enggak termasuk itu. Yang penting ini nih. Dan kalau kita bersujud, ya, harus bokong ini ditinggikan. Harus ditinggikan, diangkat. Ya. Kalau sujudnya seperti ini kurang bagus. Diangkat gitu tuh. Ya, harus diangkat. Dan sebaiknya sujud itu tiga asta dari sini. 1, 2, 3. Sinilah tempat sujud. Tuh. Tuh. Ini sempurna. Ini kedorong ke bawah. Kepala didorong. Ya. Kalau dari lutut, ini ke 1 asta tuh. Tuh. Ini berarti itu. Aktualnya. Ya, kalaupun nggak bisa karena mentok pamanya, ya minimal ya seminimalis lah. Yang penting ini bokong jangan sampai di rata. Jadi kayak apa ya? Nah.